dari Universitas Muhammad Nasir ingin bertanya kepada Bapak tentang aplikasi apa saja yang ada di Bali Negari ini, Pak. Kalau untuk aplikasi biasanya salah satunya kita makainya aplikasi namanya Sileton. Ya, Pak. Aplikasi Sileton itu merupakan aplikasi perpanjangan tangan dari Dinas Dukcapil Agam supaya untuk memudahkan masyarakat pengurusan seperti KK, akta kelahiran, akta kematian. Tujuan utama sistem informasi itu apa, Pak? Ditujukan sebenarnya untuk lebih ini kayak tadi lebih mempermudah masyarakat dalam pengurusan. Biasanya kan rata-rata kalau bukan rata-rata, sebelumnya kan masyarakat kalau mengurus KK atau akta lahir itu kan biasanya ke nagari cuman minta belangko pengantar lalu pengurusan ke capil. Kalau yang di Agam kan layanan satu pintu di belakang balok atau mungkin yang lebih lengkap di Lubuk Basong. Jadi untuk mempermudah masyarakat, makanya dibuat aplikasi untuk diposisikan di nagari-nagari. Jadi masyarakat kalau mau pun nggak harus ke Lubuk Basong gitu. Fungsi utama jadi aplikasi itu apa, Pak? Ya, fungsi utama seperti untuk melakukan pencatatan apa namanya semacam NIK, DK gitu. NIK, KTP. Jadi kan pengurusannya lebih mudah gitu. Masuk kakak juga ya, Pak. NIK, KTP, terus akta kelahiran, akta kematian misalnya untuk Udah meninggal ada kecelakaan itu, keluarga Pak. yang meninggal. Jadi kan itu langsung dan sistemnya kan langsung terintegrasi satu NIK itu untuk nasional gitu. Ya, jenis pelayanan untuk masyarakat apa saja ada, Pak? Di aplikasi itu, Pak. Kalau pelayanan ya sama kayak tadi, kayak pelayanan pengurusan KK, pengurusan kalau untuk anak baru lahir sekarang ada namanya kartu KIA, Bisa jadi jenis KTP kalau untuk anak dari baru lahir sampai 17 tahun ke atas baru pakai KTP ya. berarti secara elektronik gitu, Pak. Ya, kan data udah mulai digital sekarang Ya. dan istilahnya itu terbaca untuk selama masih di wilayah NKRI lah. Jadi kan datanya sifatnya nasional. Apakah membantu aplikasi itu, Pak, untuk sebagai pelayanan publik kepada masyarakat, Pak, di sana wali negari ke masyarakat, apakah membantu gitu, Pak? Kalau sangat membantu sih, soalnya kan kita nggak mesti jauh, nggak mesti harus ke kantor kayak ke belakang ke Bukit Tinggi misalnya, ke belakang Balok atau ke Lubuk Basong. Ya. Jadi kan lebih, saya kan kalau untuk warga desa kan ya udah nyampe ke kantor desa udah selesai gitu. Apa kendala jadi sistem itu, Pak? Dalam operasi sistem gitu, Pak? Kalau kendala sejauh ini paling masalah server sih. Server. Kadang kan soalnya kita karena ini kan server, maksudnya kan kalau server Agam ini kan maksudnya servernya masih Kemendagri. Paling kalau server udah terlalu overload atau misalnya kayak beberapa hari yang lalu orang mungkin kayak pengurusan untuk Perubahan KKP gitu, Pak. beberapa dalam serentak langsung. Ya. Misalnya sehari itu ada 30 atau 40 orang. Berarti milik kekurangan SDM gitu, Pak? Bukan SDM, kemampuan sistemnya. Sistem gitu, Pak. Jadi langsung kalau udah nge-lag, udah kadang harusnya kita ngurusnya pagi, paling kan selesainya Siang gitu. biasanya kan kita upload pagi, siang udah selesai. Ya. Tapi kalau udah bermasalah kayak gitu biasanya kita ngurusnya pagi, kemungkinan bisa 2-3 hari jadi gara-gara over kapasitas jadi. Pak, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya akan menjelaskan tentang aplikasi Silikon. Silikon itu sendiri dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual. Sistem ini mempermudah masyarakat mengurus
dokumen tanpa harus datang berkali-kali ke kantor, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan, dan mengurangi antrian. Tujuannya sendiri itu meningkatkan kualitas bidang dan mempermudah masyarakat mengakses layanan secara online dan mendukung menatakan governance dan digitalisasi pelayanan publik. Secara fungsi, itu menyediakan pelayanan administratif publik dengan kedudukan di elektronik dan memperoleh permohonan demokrasi untuk pendudukan dan mempermudah masyarakat untuk memantau status pengajuan dokumen dan juga bisa menyimpan data secara lebih aman. Pelayanan itu ada beberapa jenis, yaitu dengan pembuatan KTP elektronik, penerbitan KK, akte kematian, surat pindah pendudukan, perubahan data, layanan administrasi, dan pendudukan lain. Dengan cara kerja yaitu menggunakan peta, masyarakat mengakses website kesehatan, memiliki jenis layanan yang dibutuhkan, yang petugas dispel dan memverifikasi data jika memperoleh lengkap dan presentasi. Manfaatnya bagi masyarakat itu menghemat waktu, biaya, pelayanan lebih mudah, tidak mudah kita berulang kali ke kantor, dan status pengajuan lebih online. Dan bagi pemerintah, meningkatkan efisien dan kerja aparatur mengurangi penggunaan kertas, memperoleh pengelolaan data penduduk, dan meningkatkan transmigrasi pelayanan publik. Tentangnya jadi perhatian itu tidak semua masyarakat memiliki akses internet atau kemampuan menggunakan teknologi. Masih diperlukan sosialisasi masyarakat dan perlindungan keamanan terus diperlukan. Kesimpulan, masyarakat menurut saya Selatan merupakan inovasi pelayanan publik yang sangat manfaat karena mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan lebih cepat dan efisien. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.